Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ini suara saya agak serak, flu. Mohon maaf kalau terdengarnya kurang terlalu baik. Saudara-saudara, dalam psikologi ada ungkapan be yourself. Jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mau mengajak manusia untuk menyadari dirinya yang otentik, dirinya yang asli. Dia sadar diri, dia terima dirinya, lalu dia hidup sesuai dengan nilai, value. Dalam proses itulah dia menjadi dirinya. Sayangnya saudara-saudara, dalam pengalaman sehari-hari secara sosial, khususnya dalam dunia modern yang syarat dengan individualisme, be yourself, menjadi diri sendiri ini lalu ditafsir dan dihidupi dengan bebas bablas. Ini kan diri saya, suka-suka saya lah. Ada yang kemudian menetapkan bagi dirinya ini ukuran saya. Ya. Yang lain punya ukuran berbeda dengan saya, monggo. Gitu ya. Tapi ini saya nggak mau diatur oleh orang lain. Ya. Nah kadang-kadang dengan pemahaman dan spirit yang seperti itu, atas nama be yourself, lalu akhirnya orang itu tidak terterima di mana saja. Dia hanya ada untuk memuaskan egonya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi diri sendiri yang otentik itu memang perlu. Tetapi dalam kehidupan, dalam kenyataan di dunia ini, kita menjadi diri sendiri tidak pernah mungkin tanpa orang lain. Secara sosial ada nilai, ada norma, ada tradisi. Cuman kecenderungan orang modern adalah menghantam semua nilai, menghantam semua tradisi. Mereka protes. Kenapa? Karena dianggap nilai, norma, tradisi itu sudah tidak lagi relevan. Ada sih nilai-nilai, norma, tradisi yang tidak relevan. Dan di sisi lain ada juga kenyataan, ada orang-orang tertentu yang suka memakai tradisi sebagai alat untuk memasung kreativitas. Oh, ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi kita. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Lalu orang-orang ini menutup pintu terhadap kreativitas, terhadap inovasi. Alhasil apa? Orang-orang kreatif meninggalkan komunitas itu. Orang-orang yang inovatif merasa saya nggak mendapatkan tempat di situ. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sebuah dilema.
Bagaimana kita menjadi diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Apa sebenarnya yang didambakan oleh firman tentang diri kita? Harusnya sebagai orang Kristen, kita tidak sekedar katakan be yourself, ya, jadilah dirimu sendiri. Tetapi harusnya kita juga mau berkata, aku mau menjadi seperti yang Kristus inginkan. Mestinya demikian. Nah, untuk itu saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita berefleksi, belajar bersama dari perikop yang tadi kita baca. Dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 51, di situ ada dua perikop. Perikop yang pertama ayat 29 sampai ayat 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lalu ayat 35 sampai 51, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul murid-murid Yesus yang pertama. Dari dua perikop ini Bapak Ibu dan saya akan belajar. Dari perikop yang pertama, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ketika Bapak Ibu dan saya membaca ayat demi ayat tadi, di sana Yohanes ketika dia melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yohanes menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ini mengingatkan kita ketika Israel ada di pembuangan di Mesir, mereka dijajah hidup di sana. Dalam kehidupan di Mesir ketika Allah membebaskan mereka, ada darah anak domba yang dilabur, ya, ditempelkan di pintu-pintu rumah orang Israel. Ketika malaikat pencabut nyawa itu lewat dan dia melihat ada darah anak domba di situ, maka dia akan melawati Pesa, Paskah. Tidak akan ada pembunuhan untuk anak-anak sulung. Mereka diselamatkan. Jadi Yesus adalah anak domba Allah. Dialah Mesias yang datang untuk menyelamatkan bukan hanya Israel, tapi dunia ini. Dan Yohanes menunjuk kepada dia. Yohanes itu seorang nabi besar. Dia yang diramalkan, dinubuatkan sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun. Sebagai nabi dia juga punya pengikut, ada followernya. Tapi yang luar biasa, Yohanes ini sadar diri. Dia tahu siapa dirinya. Kalau sudah punya pengikut, kan sudah punya pengaruh. Kalau sudah punya pengaruh, yang lain-lain juga bisa ikut. Ya. Karena itu orang sangat suka kalau dia itu punya banyak follower. Kalau punya banyak follower, oh itu berarti kekuasaannya besar. Dan orang berlomba-lomba untuk itu. Orang berlomba-lomba untuk itu. Supaya menjadikan dirinya dengan kekuasaannya itu sebagai nomor satu. Supaya menjadikan dirinya itu sebagai pribadi yang paling berpengaruh. Tapi Yohanes sadar diri. Dia tahu diri. Dia tahu bahwa dia ini hanya seorang bentara. Dia tahu bahwa dia hanya seorang pembuka jalan. Dia tahu bahwa dia ini hadir untuk
menunjuk kepada Yesus. Yesus Kristus itulah yang menjadi pusat. Dia yang menjadi senter. Dialah yang menjadi penyelamat. Dialah yang harus dipuji, bukan Yohanes. Jadi dia meletakkan dirinya di bawah Kristus. Dia punya otoritas, dia punya pengaruh. Tetapi dia meletakkan pengaruhnya itu di bawah otoritas Kristus. Saudara-saudara, Yohanes tiba pada satu pengenalan diri yang otentik. Dia tahu dirinya. Dia bebas, yes. Tetapi dia tahu ini batasannya. Saya bisa hanya sampai di sini. Bahkan dia tahu dia ada untuk siapa. Dia ada bukan untuk dirinya. Dia ada untuk melayani Kristus. Karena itu ketika murid-murid Yohanes melihat Yesus, murid-murid Yohanes ini kan diam-diam ikut Yesus. Yohanes enggak marah. Yohanes enggak takut kehilangan pengikut. Kalau zaman now kan lu mau ikut dia atau ikut gue? Kalau lu ikut dia, out. Enggak boleh lagi sama gue. Kan gitu ya. Yohanes tidak. Malahan dia membiarkan. Karena dia tahu yang harus diikuti itu bukan dirinya, tetapi Kristus yang harus mereka ikuti. Dia dan murid-murid yang lain mengikut Kristus. Dan menarik, ketika ada murid-murid yang diam-diam mengikuti Yesus dari belakang. Yesus balik melihat mereka. Dan Yesus bertanya, apa yang engkau cari? Wow, ini pertanyaan sederhana tapi dalam sekali. Apa yang engkau cari? Tujuanmu naon? Kalau orang salah merumuskan tujuan dalam hidupnya, dia juga akan salah melangkah dalam dunia ini. Kalau orang salah merumuskan tujuan, maka hidupnya juga akan kehilangan arti dan makna. Hidup itu didrive oleh tujuan. Dan karena itu tujuan itu penting untuk dipikirkan dengan masak-masak. Ada orang yang hidupnya ingin kaya raya, yang dikejar adalah harta. Bagus, bagus. Tetapi harta bukan segala-galanya. Kita tidak bisa membeli kebahagiaan dengan harta. Seberapa banyak uang yang kita punya, tetapi kebahagiaan yang sejati tidak pernah bisa Anda dan saya beli. Ada orang yang cari takhta, cari posisi, cari kedudukan. Dia pikir semakin tinggi posisi, semakin hidupnya berarti. Apakah takhta itu baik? Yes. Apakah kekuasaan itu baik? Iya. Tetapi kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan itu bukan yang membuat seseorang jadi berarti. Kalau pakai kekuasaan dengan salah, maka kekuasaan itu jadi tidak punya makna. Jadi bukanlah harta, bukan takhta. Yesus bertanya kepada murid-murid yang diam-diam mengikuti dia, apa yang engkau cari?
Dan saya kira pertanyaan itu relevan untuk Anda dan saya yang hidup saat ini. Apa yang kita cari? Bekerja dari pagi bisa sampai pagi. Apa yang kita cari? Kembangkan bisnis sana sini. Apa yang kita cari ketika Anda dan saya hadir di sini, di gereja ini, di jemaat ini? Apa yang kita cari ketika stola ini, jubah ini saya pakai? Apa yang kita cari ketika hari ini mungkin kita punya jabatan di gereja, di kantor, dimanapun? Apa yang engkau cari? Nah, saudara-saudara, lewat pembacaan firman Tuhan ini, Yohanes mengajak Anda dan saya untuk melihat kepada Kristus. Yohanes dengan telunjuknya menunjuk kepada Yesus. Dan telunjuk itu mengarahkan mata Anda dan saya juga untuk melihat kepada Dia. Apakah Dia yang sungguh-sungguh Anda dan saya cari? Apakah ketika kita datang di sini, diam-diam yang kita mau cari itu Kristus dan kehendaknya? Atau hanya sekedar ego untuk memvalidasi diri bahwa oh iya saya kan penatua, saya kan pendeta, saya kan punya pengaruh gitu ya. Ada banyak orang yang dalam pelayanan hanya ingin cari validasi, lalu akhirnya apa? Kecewa. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dia tidak mampu mengelola emosinya, dia tidak mampu mengelola tujuannya, lalu akhirnya apa? Konflik. Saya keluar aja lah. Apa yang engkau cari? Sekedar kepuasan emosi? Saya kalau nyanyi bisa nangis. Atau kalau saya lihat orang nyanyinya bagus, saya bisa nangis. Mungkin saya orang yang emosional. Tetapi apakah bikin nangis itu jadi tujuan kita? Sekedar memuaskan hasrat konsumtif rohani kita. Emosi kita terpuaskan, tapi soalnya adalah apakah Anda dan saya bertumbuh di dalam iman. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Itu yang paling penting. Apa yang Anda cari? Memuaskan emosi sendiri? Ataukah memadankan hidup dengan kehendak Kristus? Yohanes mengajak Anda dan saya untuk berpusat kepada Kristus. Dan ini sebuah kesadaran yang maha penting, saudara. Ini kesadaran yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu dan saya tahu bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kalau kita punya kuasa, kita pakai kuasa itu untuk kemuliaan Kristus. Sama seperti Yohanes. Yohanes punya kuasa, tapi dia pakai itu untuk kemuliaan Kristus. Dia memberdayakan orang, mengajak orang untuk ikut Kristus, bukan untuk ikut dirinya. Kalau kita punya harta, kita juga pakai harta itu untuk kemuliaan Kristus.
Kalau kita punya potensi, punya talenta tertentu, kita pakai yaitu untuk Kristus. Kenapa? Karena bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kesadaran ini yang perlu Anda dan saya punya. Dan tanpa Kristus, kita ini akan kosong. Bapak Ibu mau pergi kemanapun. Ya. Tapi kalau di sini Anda tidak temukan Kristus, maka sayang seluruh karya pelayanan yang dilakukan. Kalau di tengah-tengah keluarga, Anda dan saya tidak temukan Kristus, maka Anda dan saya tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan yang otentik. Kerja dapat uang banyak tapi kok hampa ya. Di rumah kok berantem terus. Kenapa? Karena jangan-jangan bukan Kristus yang kita ikuti. Bukan Dia yang kita ikuti. Kalau di tempat kerja Anda tidak menemukan Kristus, setinggi apapun jabatan Anda, tapi Anda akan tetap merasa kosong. Anda tidak akan punya arti, tidak punya makna. Kenapa? Karena Anda tidak tahu Kristus mau kasih ini untuk saya, untuk apa. Sehingga kalau saya jadi pemimpin, saya bisa jadi orang yang otoriter. Saya jadi pemimpin, saya bisa jadi orang yang sombong. Saya jadi pemimpin kan, ya saya yang pemimpin, Anda yang harus selalu ikuti. Tapi tidak tahu kondisi anak buah. Kalau kita tidak temukan Kristus di tempat pekerjaan kita, kita akan jadi hampa. Nah, saudara-saudara, mari temukan Kristus. Di mana? Di hatimu. Kalau Anda datang cari Kristus di Hariman, Anda nanti kecewa. Karena Hariman gak sempurna. Sama seperti yang lain. Gereja ini tempat orang-orang yang tidak sempurna. Gereja ini tempat orang-orang yang berdosa. Gereja ini adalah tempat di mana kita mau cari Kristus. Dan kalau Kristus yang kita cari, kalau Kristus yang Anda dan saya layani, maka pertumbuhan hidup itu akan nyata. Kita akan berubah. Kalau penatua pendeta cari Kristus, konfliknya itu produktif. Bukan ego. Oh saya kan pendeta maunya begini, oh saya kan penatua maunya begini. Enggak. Pendeta, penatua, jemaat bertanya, apa mau Kristus untuk kita? Dan karena itu kita bisa berbicara dari hati ke hati. Melihat yang paling baik, yang paling mungkin, yang paling indah untuk kemajuan, untuk kesejahteraan. Karena itu yang Kristus kehendaki. Apa yang engkau cari?